Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nanda Maheswari Palupi dan saya Ratna Putri Anggelina akan mempresentasikan tentang strategi monitoring yang artinya pemantauan strategi. Untuk materi yang pertama, saya yang akan menjelaskan. Dalam strategi monitoring ada yang namanya proses, kriteria, dan metode evaluasi strategi. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan proses. Proses manajemen strategi menghasilkan yang namanya suatu keputusan. Tentunya keputusan itu memiliki konsekuensi yang jangka panjang, tentunya sangat signifikan. Selain itu, keputusan yang sudah dibuat dan disepakati bersama tidak dapat dibatalkan. Keputusan yang salah akan memiliki dampak besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, sebagian besar ahli strategi menyetujui bahwa evaluasi strategi memiliki nilai kesejahteraan bagi suatu organisasi. Selain itu, evaluasi strategi terkait dengan ketepatan waktu juga dapat mengingatkan manajemen akan suatu permasalahan atau potensi permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan, sehingga situasi di perusahaan tersebut tidak terjadi semakin memburuk. Setelah proses di awal yang sudah saya jelaskan, yang kedua yaitu terkait dengan kriteria. Kriteria Rumel untuk mengevaluasi strategi itu terdiri dari 4 poin. Ada konsistensi, persesuaian, kelayakan, dan keuntungan. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan konsistensi dulu. Konsistensi itu penting untuk diperjuangkan dalam menetapkan tujuan dan kebijakan. Konflik yang terjadi dalam suatu organisasi seringkali menjadi gejala gangguan manajerial, akan tetapi juga dapat menjadi tanda bahwa terjadinya inkonsistensi. Tanda inkonsistensi ini dalam strategi terjadi jika selanjutnya yaitu terkait dengan perkembangan evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini menjadi sangat sulit dengan seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi tentunya dengan beberapa alasan. Alasannya yaitu yang pertama, peningkatan dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang kedua, meningkatnya kesulitan dalam memprediksi masa depan dengan akurat. Yang ketiga, meningkatnya jumlah variabel. Keempat, tingkat keusangan yang cepat bahkan dari rencana terbaik. Yang kelima, peningkatan jumlah peristiwa domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Dan yang terakhir, menurunnya rentan waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat kepastian berapapun. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan 3 kegiatan evaluasi strategi. Nah, itu terdiri dari yang pertama, meninjau dasar-dasar strategi, yang kedua, mengukur kinerja organisasi, dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai meninjau dasar-dasar strategi. Dalam meninjau dasar-dasar strategi, yaitu meninjau dasar yang mendasari strategi organisasi, dapat dengan menggunakan pendekatan matrik EFE dan matrik IFE, di mana matrik IFE ini harus berfokus pada perubahan dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen,
Sedangkan jika matrik EFE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam menanggapi peluang dan ancaman yang terjadi. Yang kedua, mengukur kinerja. Kegiatan ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan memeriksa kemajuan yang dibuat untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif, di mana kegiatan evaluasi yang terakhir dari strategi. Dalam mengambil tindakan korektif ini dibutuhkan membuat perubahan untuk memposisikan ulang perusahaan secara kompetitif untuk masa depan. Mengambil tindakan korektif juga menimbulkan kecemasan bagi karyawan dan manajer, karena pada penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan evaluasi strategi adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi penolakan individu terhadap perubahan. Dan tindakan korektif ini harus menempatkan organisasi pada posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan internal, untuk memanfaatkan peluang eksternal. Selain itu juga untuk menghindari maupun mengurangi ancaman dari eksternal, dan untuk memperbaiki kelemahan di internal. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan balance scorecard, di mana kebutuhan yang dirasakan perusahaan untuk menyeimbangkan ukuran keuangan yang seringkali digunakan secara eksklusif dalam evaluasi strategi dan pengendalian dengan ukuran non-finansial, seperti kualitas produk dan layanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasikan. Mengapa sumber informasi terkait evaluasi strategi itu harus dipublikasikan? Karena ada beberapa perusahaan yang beranggapan bahwa dengan mempublikasikan maka akan sangat membantu dalam mengevaluasi strategi perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh Sidney Finkelstein, Profesor Manajemen di Tuck School of Business di Dartmouth, setiap tahunnya merilis daftar CEO terburuknya. Selain itu juga ada Business Week, Pekan Industri, dan Bulan Bisnis, dan mempublikasikan evaluasi rinci bisnis dan industri Amerika Serikat secara berkala. Yang selanjutnya yaitu karakteristik sistem evaluasi strategi yang efektif. Dalam kegiatan evaluasi strategi juga harus secara khusus berhubungan dengan tujuan perusahaan, yang memberikan manajer informasi yang berguna tentang tugas-tugas yang harus dikendalikan dan dipengaruhi. Kegiatan evaluasi strategi harus memberikan informasi yang tepat waktu, kadang-kadang dan di beberapa area. Selain itu, si karakteristik dari sistem evaluasi strategi yang efektif itu ada harus ekonomis, terlalu banyak informasi, juga bisa sama buruknya dengan informasi yang terlalu sedikit, dan terlalu banyak kontrol bisa lebih merugikan daripada menguntungkan. Selanjutnya ada perencanaan kontingensi. Pemikiran dasar dari manajemen strategis yang baik yaitu memikirkan bahwa perusahaan harus bersifat proaktif, yaitu merencanakan cara untuk menghadapi peristiwa yang tidak menguntungkan maupun yang menguntungkan. Kebanyakan perusahaan menyiapkan rencana darurat untuk peristiwa yang tidak menguntungkan. Namun hal ini merupakan kesalahan yang besar karena meminimalkan ancaman dan memanfaatkan peluang dapat meningkatkan posisi kompetitif dari sebuah perusahaan.
Kemudian rencana kontingensi ini dapat diartikan sebagai rencana alternatif yang digunakan oleh perusahaan saat sebuah peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Strategi alternatif yang tidak dipilih untuk diimplementasikan dapat berfungsi sebagai rencana darurat. Saat kegiatan evaluasi strategis mengungkapkan bahwa terdapat kebutuhan akan perubahan yang besar dan cepat, maka rencana kontingensi yang sesuai dapat dilaksanakan di waktu yang tepat. Maka dari itu, rencana darurat harus dibuat sesederhana mungkin. Kondisi eksternal maupun internal dapat menghadirkan peluang yang tidak terduga. Contoh peristiwa yang tidak terduga yaitu seperti pemogokan, boikot, bencana alam, kedatangan pesaing asing, dan tindakan pemerintah dapat membuat strategi yang sedang dilaksanakan menjadi usang. Selanjutnya ada auditing. Alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategis adalah auditing, karena dengan adanya audit dapat terlihat apakah perusahaan melakukan hal yang adil dan benar dalam melakukan aktivitas perusahaan. Dahulu, standar yang digunakan merupakan standar GAAP. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, di era yang baru ini, standar yang digunakan merupakan standar IFRS. Sebagian besar perusahaan seperti firma akuntansi dan firma multinasional lebih menyukai peralihan ke IFRS dengan alasan menyederhanakan accounting, mempermudah investor membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, juga mempermudah untuk meningkatkan model secara global. Perpindahan dari GAAP ke IFRS mencakup seluruh operasi perusahaan, termasuk audit, pengawasan, pengelolaan kas, pajak, teknologi, perangkat lunak, investasi, akuisisi, penggabungan, impor dan ekspor, perencanaan pensiun, dan juga kemitraan. Tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Terdapat 3 tantangan atau keputusan khusus yang dihadapi oleh semua ahli strategi saat ini, yaitu yang pertama, memutuskan apakah proses manajemen strategi adalah sebuah ilmu ataukah sebuah seni. Terdapat beberapa pendapat dan literatur yang mengungkapkan bahwa proses manajemen strategi adalah sebuah ilmu. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaannya yang memerlukan penilaian lingkungan eksternal dan internal, melakukan penelitian, mengevaluasi pro dan kontra dari berbagai alternatif, melakukan analisis, dan pada akhirnya memutuskan tindakan tertentu. Namun, di sisi lain juga ada pendapat yang mengatakan bahwa proses manajemen strategi merupakan sebuah seni. Hal ini ditujukan karena dalam pengambilan keputusan strategis didasarkan oleh pemikiran, intuisi, kreativitas, dan imajinasi. Jawaban atas pertanyaan apakah proses manajemen tersebut adalah sebuah seni ataukah sebuah ilmu merupakan hal yang harus diputuskan sendiri oleh para ahli strategi. Tidaklah bijaksana jika seorang ahli strategi lebih mengedepankan firasat dan opini daripada data penelitian dalam melakukan analisis untuk merumuskan strategi. Parnell mengatakan bahwa individu kunci, internal maupun eksternal harus dilibatkan dalam perencanaan strategis. Tetapi dalam praktiknya, informasi sensitif yang bersifat rahasia harus dirahasiakan oleh manajer puncak. Tindakan ini memang sulit, namun sangat penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, memutuskan apakah proses harus menjadi lebih top-down atau bottom-up dalam perusahaan mereka. Para pendukung top-down berpendapat bahwa eksekutif puncak merupakan satu-satunya orang di perusahaan dengan pengalaman, kecerdasan, dan tanggung jawab untuk membuat keputusan strategi kunci. Sebaliknya, pendukung bottom-up berpendapat bahwa manajer dan karyawan tingkat menengah dan ke bawah yang akan menerapkan strategi perlu secara aktif ikut serta dalam perumusan strategi untuk memastikan dukungan dan komitmen dari mereka. Pedoman manajemen strategis yang efektif. Kegagalan mengikuti pedoman tertentu dalam melakukan manajemen strategis di sebuah perusahaan dapat menimbulkan masalah bagi sebuah organisasi. Masalah tersebut seperti apakah manajemen strategis yang ada di sebuah perusahaan berupa proses manusia ataukah hanya sekedar proses kertas. Formulasi yang efektif memang penting untuk keberhasilan implementasi. Namun, perubahan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan datang dari implementasi dan bukan hanya sekedar formulasi.
Pedoman penting untuk manajemen strategis yang efektif adalah keterbukaan pikiran. Keterbukaan pikiran tersebut bisa berupa kemauan dan keinginan untuk mempertimbangkan informasi baru, sudut pandang baru, ide baru, dan kemungkinan baru. Dalam penerapannya, tidak ada organisasi yang mampu melaksanakan seluruh strategi secara bersamaan. Maka dari itu, keputusan strategis harus dibuat dan ditetapkan. Terdapat 17 pedoman agar proses perencanaan strategis menjadi efektif. Yang pertama, harus menjadi proses orang lebih dari proses kertas. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa formulasi itu penting untuk keberhasilan implementasi. Tetapi perubahan tetap datang dari hasil implementasi dan bukan hanya sekedar formulasi. Yang kedua, harus menjadi proses pembelajaran bagi semua manajer dan karyawan. Artinya, dengan adanya masalah strategis seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh manajer dan karyawan untuk mencari solusi alternatif untuk masalah tersebut. Yang ketiga, harus berupa kata-kata yang didukung oleh angka daripada angka yang didukung oleh kata-kata. Artinya, pemilihan strategi alternatif harus didukung oleh data-data yang mencerminkan fakta-fakta saat ini. Poin yang keempat yaitu harus sederhana dan tidak rutin. Jadi perencanaan strategi harus sederhana sehingga mudah dipahami, mudah dilakukan, tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun hambatan yang lain. Yang kelima, harus memvariasikan tugas, keanggotaan tim, format pertemuan, dan bahkan kalender perencanaan. Jadi, penerapan perencanaan strategi harus dilaksanakan oleh seluruh individu kunci, baik internal maupun eksternal dengan porsi dan tugasnya masing-masing. Kemudian yang keenam, harus menantang asumsi yang mendasari strategi perusahaan saat ini. Artinya harus dapat melihat kemungkinan terburuk maupun kemungkinan terbaik dari strategi yang sedang dilaksanakan, sehingga bisa meminimalisir ancaman ataupun memanfaatkan peluang. Poin yang ketujuh adalah harus menyambut kabar buruk. Tentunya setiap keputusan memiliki sisi kelemahan. Maka dari itu perusahaan harus siap atas semua kemungkinan buruk yang akan terjadi. Yang kedelapan, harus menyambut keterbukaan, semangat penyelidikan, dan pembelajaran. Perubahan akan terus ada, maka dari itu pedoman penting untuk manajemen strategis adalah keterbukaan pemikiran. Yang kesembilan, seharusnya tidak menjadi mekanisme birokrasi. Artinya, perencanaan strategi seharusnya melibatkan manajer tingkat menengah sampai ke bawah dan juga karyawan. Kesepuluh, seharusnya tidak menjadi ritualistik, kaku, atau diatur. Kesebelas, seharusnya tidak terlalu formal, dapat diprediksi, atau kaku. Kedua belas, tidak boleh berisi jargon atau bahasa perencanaan yang misterius. Artinya, perencanaan yang baik adalah yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pelaksananya agar tidak menimbulkan hambatan. Poin ke-13 adalah seharusnya tidak menjadi sistem formal untuk kontrol. Poin ke-14, tidak boleh mengabaikan informasi kualitatif. Informasi kualitatif ini dapat dicontohkan seperti kepedulian terhadap tanggung jawab sosial dan budaya organisasi sebuah perusahaan. Karena hal ini dapat mempengaruhi keputusan strategis yang ada di perusahaan. Maka dari itu hal ini tidak boleh diabaikan. Kemudian poin ke-15 yaitu tidak boleh dikontrol oleh teknisi. Jadi jangan biarkan teknisi memonopoli proses perencanaan strategi karena seorang teknisi dapat mengetahui celah dari proses perencanaan strategi sehingga akan menimbulkan ancaman bagi perusahaan itu sendiri. Yang ke-16, jangan mengejar terlalu banyak strategi sekaligus karena tidak ada perusahaan yang mampu melaksanakan semua strategis dalam satu waktu. Kemudian yang ke-17, terus perkuat kebijakan, etika yang baik adalah bisnis yang baik.